Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Keluarga GPDI El Shaddai Magelang, resilient, saya tangguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita baca di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 53. Dengan judul Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kusampaikan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam nama berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Karena kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Saudara-saudara, kita telah membaca di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 53. Di situ Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Setelah Yesus bangkit, Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa ia sudah hidup. Tetapi di perikop ini dikatakan, Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Tidak cuma 1-2 orang muridnya, tetapi semua muridnya. Kita membaca di dalam ayat yang ke-37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Murid-murid Yesus saat itu belum percaya bahwa Yesus sudah hidup. Ayat yang ke-38, akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Kata-kata ini, Yesus merasa sedih. Ya. Mengapa murid-muridnya yang tadinya tiap hari dia ketemu bersama-sama berkumpul, tetapi saat ini mereka tidak percaya kepada Yesus. Ya. Yesus merasa sedih, saudara-saudara, melihat murid-muridnya karena tidak percaya kepada Yesus.
Kemudian Yesus terus berusaha dan terus berusaha untuk meyakinkan murid-muridnya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-39. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Tuhan berkata, meyakinkan kepada murid-muridnya. Dia berkata, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Nih, aku bukan hantu, ya. Tuhan menunjukkan kepada murid-muridnya. Dia meyakinkan dan terus meyakinkan murid-muridnya supaya murid-muridnya ini percaya kepada Tuhan kembali. Saudara-saudara, kemudian terus berusaha. Tuhan berusaha meyakinkan murid-muridnya. Dan ayat 40 ini mengatakan, sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya. Ya, karena tangan dan kaki Yesus berlubang karena dipaku. Dia menunjukkan, meyakinkan murid-muridnya bahwa inilah aku, ini Yesus, aku sudah hidup. Tetapi murid-muridnya ini masih belum percaya. Dia belum yakin bahwa dia adalah Tuhan. Lalu saudara-saudara, Tuhan tidak berhenti meyakinkan murid-muridnya. Dia terus meyakinkan, melakukan segala sesuatu untuk meyakinkan murid-muridnya. Kemudian ayat yang ke-41, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Yesus berusaha meyakinkan murid-muridnya. Kalau Yesus melihat murid-muridnya, dia belum percaya. Mereka girang, dan tetapi mereka masih belum percaya, belum yakin betulnya. Masih heran apakah betul itu Tuhan Yesus. Jadi mereka murid-muridnya belum yakin dengan sungguh-sungguh. Kemudian Yesus mencari cara kembali untuk meyakinkan murid-muridnya. Dengan hati yang penuh kasih dan sabar meyakinkan murid-muridnya. Dia berkata, adakah padamu makanan di sini? Ayat yang ke-42 mengatakan, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Kemudian Yesus melakukan sesuatu untuk meyakinkan murid-muridnya, yaitu Yesus memakan ikan itu dan ia memakannya di hadapan mata mereka, mata murid-muridnya. Supaya murid-muridnya ini menjadi yakin bahwa Yesus betul-betul hidup. Saudara-saudara, betapa luar biasanya. Kenapa Yesus ini meyakinkan murid-muridnya sampai melakukan sesuatu bagaimana meyakinkan murid-muridnya supaya dia mengerti bahwa Yesus itu sudah betul-betul hidup. Karena saudara-saudara, Allah memiliki rencana yang luar biasa untuk umat manusia. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-48, di situ mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini.
Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ya. Tuhan mengingini murid-muridnya ini menjadi saksi. Karena murid-muridnya telah melihat kejadian demi kejadian apa yang telah terjadi dalam kehidupan Yesus. Saat Tuhan Yesus ditangkap, kemudian Yesus disiksa, kemudian Yesus disalibkan hingga mati dan dikubur. Murid-muridnya telah melihat keadaan itu. Jadi saudara, ayat yang ke-48 ini mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Tuhan mengingini murid-murid Tuhan ini menyampaikan berita keselamatan, menyampaikan rencana Allah yang besar, yaitu memberitakan kepada setiap orang tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Oleh sebab itu, murid-murid Tuhan ini dipakai untuk memberitakan keselamatan kepada semua orang. Kemudian Yesus mengatakan, Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menolong bagi setiap murid-muridnya memberitakan Injil keselamatan kepada setiap orang. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat sampai sekarang, saudara-saudara, demikian juga hari-hari ini, berita keselamatan itu terus diberitakan sampai ke seluruh dunia, ya. Supaya orang-orang dapat mendapatkan keselamatan, berita tentang keselamatan yang sudah direncanakan Allah bagi kita semua. Saudara-saudara, oleh sebab itu kita mendukung di dalam doa buat para penginjil, para pendeta yang telah memberitakan Injil keselamatan di pelosok-pelosok seluruh tanah air, ya. Dimanapun saja di muka bumi ini, kita selalu mendoakan mereka, ya, yang bekerja terus mencari jiwa-jiwa untuk supaya mereka semua selamat. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Kita sebagai anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan sebagai juru selamat, kita juga melakukan rencana Allah yang besar ini, memberitakan Injil keselamatan. Kita minta kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus memimpin kita dalam perjalanan hidup kita, memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang. Mungkin kepada teman kita, mungkin kepada tetangga kita, kepada semua orang yang kita temui. Kita menceritakan tentang keselamatan dan pengampunan dosa. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap orang, supaya mereka dapat bertobat dan meminta ampun dosa-dosanya dan percaya kepada Tuhan, maka ia akan selamat. Saudara-saudara, teruslah kita bekerja, minta kasut kerelaan, memberitakan Injil keselamatan. Nah, saudara-saudara, puji Tuhan, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk melakukan rencana Allah yang besar, memberitakan Injil keselamatan kepada setiap orang yang belum percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah mengikuti renungan 79 hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang akan didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat melalui chat WhatsApp dengan nomor 0813 2742 0088. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu
buat kasih setiamu Tuhan. Engkau mengingatkan kami Tuhan, untuk kami selalu memberitakan Injil keselamatanmu, rencanamu yang luar biasa untuk umat manusia, supaya semua dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati keluarga besar GPEDI El Shaddai. Tuhan, Kau menyertai senantiasa. Teruslah kuatkan iman keluarga GPEDI El Shaddai Tuhan, untuk tetap setia dan berbakti kepadamu, mempunyai iman yang kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah keluarga GPEDI El Shaddai dari apa yang tidak keluarga GPEDI El Shaddai sadari. Lindungilah keluarga GPEDI El Shaddai terhadap kesombongan. Janganlah itu menguasai keluarga GPEDI El Shaddai, sehingga keluarga GPEDI El Shaddai menjadi tidak bercela dan bersih dari pelanggaran. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta doa ini. Haleluya. Amin.